Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hairul Fajar dari program studi pendidikan sejarah, ingin menjelaskan tentang materi sejarah politik yang ada di negara Singapura. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman karena rumah saya berdekatan dengan jalan raya. Apabila ada suara motor atau mobil, mohon dimaklumi ya. Oke, balik lagi ke materi negara Singapura. Ya, pasti kalian ketika mendengar kata negara Singapura atau Singapura, pasti yang ada di benak kalian adalah negara yang maju, yang harmoni, bersih, dan modern tentunya. Namun perlu kalian ketahui teman-teman, negara ini merupakan dahulunya negara bisa dibilang minim sumber daya alam, banyaknya orang pengangguran, dan bisa dibilang negara ini adalah negara yang miskin. Namun setelah itu negara itu berubah menjadi 180 derajat menjadi negara yang maju dan modern seperti sekarang. Oke, mari kita telusuri negara Singapura. Jadi, negara Singapura ini terletak di semenanjung Malaya, berdekatan sekali dengan negara Malaysia dan negara kita tentunya, Indonesia. Nah, negara ini merupakan dulunya bukanlah negara Singapura, akan tetapi ini merupakan daerah ibu kota atau daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-12 Masehi. Dulu, nama ini bukanlah nama Singapura, melainkan ada nama lain, yakni bernama daerah Tamasek. Nah, pada zaman dulu itu, pada daerah ini ia menghasilkan banyak sekali potensi ya, seperti banyaknya munculnya organisasi dan perdagangan lah. Itu membuat daerah Tamasek terkenal. Setelah itu Tamasek tidak tenar lagi namanya, tidak tahu kenapa, mungkin ya karena ada pengaruh dari lain. Nah, pada saat itu singkat cerita, pada abad ke-18 imperialisme Inggris masuk ke dalam negara Singapura, yakni tokoh yang bernama Thomas Raffles yang pernah datang ke Indonesia, tentunya di daerah Maluku, yang dulu ia ingin membangun perdagangan di situ. Namun ia kurang tertarik nampaknya di Maluku dan pindah ke Singapura untuk membangun pelabuhan dagang yang besar. Nah, pada saat itulah, pada abad 18 lah imperialisme Inggris masuk dan menjajah Singapura sekitar kurang lebih 122 tahun lah. Singapura ini dijajah oleh Inggris. Nah, asal kata Singapura itu diambil dari kata Sangsakerta, di mana artinya Simha dan Pura. Simha itu artinya singa dan Pura itu artinya kota. Itu konon katanya waktu itu pangeran yang ada di kerajaan Sriwijaya itu melihat seekor singa di pinggir pantai, lalu ia menamakan daerah tersebut menjadi kota singa atau Singapura. Oke, balik lagi ke kemerdekaan negara Singapura. Negara ini merdeka pada tahun 1965. Ia menyatakan negaranya berdiri sendiri, independen pada saat itu, yang dilantarkan oleh Perdana Menteri mereka, Lee Kuan Yew, dengan sangat sedih lah karena kemerdekaan dan ia keluar dari Federasi Malaya. Nah, negara ini dahulunya dijajah oleh Inggris dan Jepang. Dijajah Inggris selama yang sudah saya jelaskan tadi, dan
dijajah Jepang itu sekitar cuma 3 tahun saja, karena pada saat itu Jepang dibom oleh sekutu pada tahun 1945. Jadi kekuasaan itu dialihkan kepada Inggris kembali, dan sistem pemerintahan yang ada di negara Singapura ini yang menganut sistem republik parlementer, di mana pemimpin negara ini dipimpin oleh presiden dan pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri. Dan perlu kalian ketahui, partai yang dominan yang 98% menduduki badan pemerintahan di negara Singapura, yakni partai PIP atau bisa dibilang Partai Action Party. Nah, partai ini didirikan oleh Perdana Menteri pertama, yakni Lee Kuan Yew, dan tokoh-tokoh lainnya. Ini bercita-citakan untuk membangun ekonomi sosial yang ada di negara Singapura. Ya intinya cita-citanya untuk mensejahterakan negara Singapura dan masyarakatnya gitu. Adapun partai-partai lainnya ya ada, cuma tidak sedominan partai PIP aja. Dan selanjutnya mengenai Federasi Malaya atau konflik Federasi Malaya. Nah, yang perlu kalian tahu, waktu itu Singapura dan Malaysia merupakan suatu negara kesatuan, yaitu satu federasi ya. Namun pada saat itu terjadilah konflik antara kedua negara tersebut. Ini dilatar belakangi oleh perbedaan visi yang di dalam kedua negara tersebut, dan adanya faktor finansial kekurangan yang dimiliki oleh negara Singapura, dan faktor rasial antara kedua belah negara tersebut, yang dimana Malaysia yang dihuni oleh ras Melayu dan Singapura mayoritas ya rakyat Tionghoa atau rakyat Tionghoa tersebut. Nah, konflik ini takutnya meredah, dan pada akhirnya Lee Kuan Yew selaku Perdana Menteri yang memutuskan untuk keluar dari federasi tersebut. Dia mengatakan bahwasanya negara Singapura dengan keadaan merdeka berdiri sendiri dengan rasa kecewa, sedih dia waktu itu, waktu ia membacakan memproklamasikan kemerdekaan negara Singapura, karena di situ banyak sekali masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh Lee Kuan Yew. Setelah itu, setelah merdeka, ia memutuskan untuk berpikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, sumber daya alam yang kurang, ya pokoknya masalah-masalah finansial yang ada di negara Singapura tersebut. Kemudian pada saat itu Perdana Menteri yaitu Lee Kuan Yew menetapkan kebijakan-kebijakan yang istilahnya bisa dibilang tekanan yang mendapat oleh rakyat ya. Misalkan yang merokok didenda dan melanggar aturan didenda. Itu pemerintah menerapkan itu guna untuk diinvestasikan ke negaranya sendiri. Dan bisa kalian lihat sekarang Singapura menjadi negara yang maju, modern, dan siap untuk berbasis teknologi. Mungkin cukup sekian ya penjelasan mengenai sejarah politik yang ada di Singapura. Ya bisa saya simpulkan dari pertama sampai akhir bahwasannya negara Singapura ini adalah negara yang dahulu bisa dibilang negara yang serba kekurangan, yakni kekurangan sumber daya alam, sumber daya manusia pula.
Namun adanya kebijakan pemerintah yang istilahnya benar-benar untuk merubah negara tersebut dengan adanya dorongan itu, dan masyarakat pun membantu untuk mensejahterakannya negara tersebut, maka timbullah Singapura yang maju dan modern seperti sekarang. Akhir kata, bila ada salah saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.